Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kali. Kabur aja dulu. Apa itu? Mulai dari mana? Kenapa banyak orang yang ngomongin? Jadi, tren ini muncul sebagai respon dari macam-macam isu dalam negeri, kayak kebijakan pemerintah yang dianggap kurang, kesenjangan sosial, sampai lapangan kerja yang dianggap minim. Akhirnya menggulung diskusinya, jadi ngebahas kayak cari peluang hidup yang lebih baik aja yuk di luar negeri, terutama buat anak-anak muda. Banyak juga yang share pengalaman hidupnya, apalagi mereka yang udah atau bahkan sekarang lagi di luar negeri. Bahkan di X ada yang sampai buat perbandingan. Kalau mau kabur aja dulu, bisa pilih ke negara yang mana. Respon netizen gimana? Ya beragam. Ada yang dukung kayak bilang kayak gini, ya mending di luar negeri aja lah karena bisa dapat gaji yang lebih baik. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, nggak semudah itu karena walau terlihat ya lebih terjamin, tapi biaya buat pindah juga nggak sedikit dan adaptasi di sana juga nggak mudah. Nah, tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfred Valdo dari BPBPK Papua Barat, kelas A, Kelompok 3. Siapa sih yang gak mau mendapatkan penghasilan hidup yang lebih baik, apalagi di luar negeri? Saya juga mau kok, tetapi tren kabur saja dulu harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau menurut Mbak Alia gimana? Terima kasih Kak Alian. Halo teman-teman, nama saya Alia Karmelia, saya dari BPBPK Papua Barat. Kalau menurut saya tentang narasi kabur aja dulu, sebenarnya tidak apa-apa kalau teman-teman mau kabur dulu aja ke luar negeri. Tapi harus diniatkan untuk berkontribusi bagi Indonesia kita. Sebagai contoh, teman-teman bisa menggunakan kesempatan itu untuk menjadi duta Indonesia di luar negeri. Perkenalkanlah budaya-budaya kita luar negeri dan juga ambil ilmu sebaiknya dari sana untuk diterapkan di Indonesia, sehingga kita bisa mencontoh negara-negara yang lebih baik untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau menurut Kak Ana, bagaimana? Terima kasih Kak Alia. Saya Ana Amatul Wahiria dari Balai BPBPK Maluku Utara. Capek kerja, capek lihat berita, capek mikirin masa depan yang kayaknya makin gak jelas, itu wajar, manusiawi banget. Tapi di balik rasa pengen kabur itu, ada satu hal yang jangan sampai ikut ditinggal, yaitu rasa peduli sama negeri ini. Karena nasionalisme bukan tentang berdiri di upacara bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang. Nasionalisme sekarang adalah bagaimana kita tetap peduli meski kecewa, tetap cinta meski berjarak, tetap ingin membangun meski belum melihat hasilnya. Kalau menurut Kak Andika? Terima kasih Mbak Ana. Halo teman-teman, saya Andika Retampang dari BPBPK Papua Barat. Menurut saya terkait tren kabur aja dulu, sebenarnya tidak apa-apa sih kalau teman-teman memang ingin mencari pendapatan yang lebih untuk keluarga yang lebih sejahtera, apalagi urusan anak kan. Semua tidak, menurut saya tidak masalah. Yang penting teman-teman ketika berada di luar negeri bisa menunjukkan rasa nasionalismenya dengan menggunakan kebaya atau kemeja batik pada hari-hari tertentu agar banyak yang mengetahui kalau bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Itu sih menurut saya. Kalau dari Bang Andrew gimana? Menurut saya fenomena kabur aja dulu ini merupakan sebuah keresahan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi ada keinginan untuk mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, dan itu sah-sah saja. Tetapi di sisi lain banyak juga orang yang memilih untuk bertahan dan berjuang di dalam negeri dengan harapan bisa ikut membangun perubahan dari dalam. Keduanya adalah pilihan yang berani dan layak untuk dihargai. Kalau menurut Mbak Nisa, gimana? Terima kasih Mas Andro. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Ayub dari BP2JK Maluku Utara. Pendapat saya mengenai kabur aja dulu, ini kabur itu bukan berarti menyerah ataupun tidak peduli.
Banyak orang memutuskan untuk kabur ke luar negeri karena mereka merasa di dalam negeri ini tidak mempunyai ruang ataupun kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi mereka memutuskan untuk ke luar negeri karena merasa di luar negeri itu lebih banyak ruang ataupun kesempatan agar mereka bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Namun mereka tetap menyimpan rasa cinta tanah air pada Indonesia, seperti dengan memperkenalkan budaya Indonesia ataupun dengan berkontribusi secara aktif agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, menurut pendapat Mbak Alexander gimana? Menurut pendapatku, dari fenomena yang terjadi mengenai gerakan kabur aja dulu, hal ini bukanlah sebuah ancaman ataupun pelarian, melainkan bentuk dari refleksi semangat generasi muda untuk terus berkembang, belajar, dan juga berkontribusi yang lebih besar untuk bangsa. Dalam era globalisasi seperti saat ini, nasionalisme yang kita ciptakan tidak lagi hadir hanya sebatas geografis, namun juga dapat hadir dalam bentuk tindakan, gagasan, juga karya nyata. Rasa cinta tanah air bisa lahir dari mana saja. Selagi pilihanmu untuk tetap kabur aja dulu, tetap tertanam rasa nasionalismemu di dalam hati. Karena NKRI, harga mati. Setapak menjadi esen yang berdampak.